Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin was-sha'imin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para jamaah yang insya Allah adalah sho'imin dan sho'imah, tapi bukan sho'imah yang di TV ya, sho'imah para orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang akan insya Allah keluar dari Ramadan kayomin waladathu ummuh, seperti seorang bayi yang baru lahir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi orang yang berpuasa ketika di akhir Ramadan itu bagaikan bayi baru lahir. Dosanya, pahalanya bagaikan manusia yang sudah hidup ribuan tahun. Itu. Jadi jangan mau seperti bayi baru lahir pahalanya. Karena di setiap Ramadan itu Allah sajikan kesempatan kepada umat Islam bagaikan sudah hidup ratusan tahun dalam satu Ramadan. Oleh karena itu maka tadi DKM menyampaikan himbauan-himbauan ini menarik. Itu adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mengisi bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang berbahagia, dan insya Allah puasa kita berapa hari lagi? 4 hari lagi di bulan Maret, sisanya di bulan April. Dan insya Allah ini peringatan untuk kita. Tahun ini lebarannya bisa 2 versi menurut para ahli. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 21 April itu lebaran, artinya puasanya hanya berapa hari? 29 hari. Ada kemungkinan nanti ada yang 30 pemerintah ya, mayoritas. Tapi jangan nyari yang 28. Kan di bulan Februari ada yang 28, Ramadan ada yang 28 dong, nggak ada. Karena dalam bulan Qamariyah itu tidak ada 28, tidak ada 31, yang ada hanya 29 dan 30. Kalau 28 atau 31 pasti tersesat. Itu ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini menarik. Menurut seorang tokoh ini menarik karena ini ujian bagi umat Islam. Apakah semakin luar biasa semangat spiritualnya, ada namanya toleransi. Itu ya. Ada toleransi, nanti ketika ada beda-beda itu biasa aja, itu hal-hal kecil saja. Jamaah yang berbahagia, tema kali ini adalah kiat-kiat agar amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melaksanakan amal-amal ini ada 2 kemungkinan. Ada diterima dan ada tidak diterima.
amal-amal soleh yang kita lakukan itu bisa diterima bisa enggak? Pertanyaannya adalah apa itu amal soleh? Menurut definisinya amal soleh adalah amalun au fi'lun au qaulun yardahu Allah subhanahu wa ta'ala min ibadihi wa yaqumu bihil abdu yuqsadu au biqasdi taqarrub bihi ilallah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan amal soleh adalah segala perbuatan, segala ucapan yang Allah ridhoi dilakukan oleh seorang hamba untuk semata-mata mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala yang kita lakukan yang Allah ridhoi, yang Allah ridhoi, berikan ridho, yang Allah berikan tuntunan, kemudian dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, itu adalah amal soleh. Jadi kalau bukan untuk kepentingan Allah, bukan amal soleh. Hadirin jamaah yang berbahagia, amal-amal soleh ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3 syarat. Jadi para jamaah sekalian, sholat, puasa, zakat, haji, ngasih takjil, sedekah, ngacari nafkah dan lain sebagainya diterima oleh Allah jika ada 3 syarat. Gitu ya. Kalau tidak ada 3 syarat ini tidak akan diterima. Wah, saya kan pejabat, enggak diterima. Saya kan orang kaya, tidak diterima. Saya kan ilmuwan, tidak diterima kalau tidak ada 3 syarat. Apa saja yang ketiga syarat itu? Yang pertama adalah dia harus iman, dia harus Islam. Oh, itu pintu pertama. Jadi seorang yang beramal, beribadah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah akan diterima hanya jika dia seorang yang beriman dan dia adalah seorang yang Islam. Pertanyaannya adalah kalau tidak Islam, tidak iman, tetapi dia banyak memberi, misalnya banyak bersedekah, kadang-kadang kurban juga ikutan, apakah diterima? Sudah jelas jawabannya tidak diterima. Apakah diterima oleh panitia? Terima saja. Siapa tahu nanti ke depan itu adalah bagian dari dakwah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang dilakukannya tidak menjadi amal yang dapat pahala. Iman, Islam. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Itu adalah iman. Yang kedua, dia harus Islam. Tidak diterima suatu amal kalau dia tidak Islam, tidak iman dan Islam. Islam rukunnya ada berapa? 5. 1 syahadat, 2 sholat. Ini hati-hati, banyak amal tapi tidak sholat. Nah, gimana tuh? Ketiga, zakat. Keempat, haji. Keempat, puasa. Kelima, haji jika mampu. Nah, itu gampang. Syaratnya cuma ada tadi. Yang pertama iman dan Islam. Jadi kalau kita belum melaksanakan rukun iman dan Islam ini, belum ada pada diri kita, maka harus segera kita lakukan. Itu. Jadi amal-amal kebaikan itu syarat yang pertama iman dan Islam.
Iman dan Islam juga, hadirin jamaah yang berbahagia, ini mengecualikan. Jadi kalau tidak iman, tidak Islam, berarti dia seorang kafir, tidak diterima. Seorang kafir menolak adanya Allah, itu tidak diterima. Atau seorang musyrik. Hadirin jamaah yang berbahagia, mungkin kita tidak mungkin menjadi kafir, iya kan? Semuanya bersyahadat. Tapi kadang-kadang kita bisa musyrik. Nah, ini yang cukup mengerikan itu musyrik modern. Kalau di zaman Ibrahim, musyrik itu adalah menyembah batu. Menyembah apa lagi? Berhala, menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah pohon. Di zaman modern, menurut para ahli, para ulama, ada syirik modern, orang menyembah jabatan, orang menyembah harta. Betul apa betul? Betul. Itu adalah bagian dari syirik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari itu, agar syarat ibadah kita, amal kita diterima, lolos nomor 1. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang kedua, agar ibadah diterima syaratnya adalah ikhlas. Ikhlas dari kata kholaso. Kholaso artinya apa? Murni, bersih, tanpa noda. Kholas, ikhlas. Ikhlas adalah ibtigha wajhillah wahdahu fil ibadah wal a'mal as-salihah jami'uha. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah dia beribadah, dia beramal hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan yang lain. Apa yang lain itu? Sebagaimana firman Allah, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Apa yang merusak keikhlasan? Satu adalah riya. Tahu riya, para jamaah sekalian? Dari kata ro'yun. Ro'yun artinya apa? Ru'yah. Nah, saya ada dengar kata ru'yah. Ingin dilihat. Tuh. Kita beramal tetapi ingin dilihat orang. Ingin dipandang orang. Tuh. Ingin ditampilkan, ingin di-share. Kalau sekarang di-share. Kalau nggak di-share, nggak, waduh ini kenapa nggak di-share itu ya. Mungkin beda lagi kalau untuk transparansi, ya lain lagi. Yang penting hatinya ya. Jangan sampai hatinya ingin dilihat orang, itu namanya riya yang merusak keikhlasan. Yang kedua ada yang disebut dengan sum'ah. Apa itu sum'ah? Apa itu sum'ah? Sum'ah adalah ingin dilihat, ingin didengar. Sum'ah, ingin diumumkan, ya, ingin didengar. Sum'ah. Nah, ini akan merusak keikhlasan amal ibadah kita. Dan yang ketiga, fa'lul ibadah awil amal as-soleh min ajli maslahah dunyawiyah. Tuh. Melaksanakan ibadah atau amal soleh dalam target dunia. Misalnya apa? Nah, beramal biar dapat kursi. Kursi apa? Ada nggak yang begitu? Pokoknya yang target-target dunia. Dia beramal agar anu. Nah, ini adalah bagian dari yang mengurangi keikhlasan kita. Kita jauhkan nih dari yang nomor 2, ikhlas. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang ketiga yang akan mengurangi, yang akan menjadi syarat diterimanya amal kita adalah ittiba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan sholat
hanya sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan yang lain. Melaksanakan kurban sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa hanya sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang berhubungan dengan ibadah mahdhah, para jamaah sekalian, karena yang berhubungan dengan ibadah mahdhah itu ada aturannya. Al aslu fil ibadah haram. Kalau berhubungan dengan mahdhah, asal daripada ibadah itu adalah haram. Nah, kecuali datang adanya dalil. Misalnya bikin sholat itu haram, kecuali ada dalil yang mengharuskan atau membolehkan sholat. Itu nggak boleh bikin-bikin. Misalnya ada bikin sholat apa gitu ya, nggak boleh. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan muamalah transaksi hari-hari. Kalau muamalah al aslu fil muamalah ibahah. Asal dari muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi jangan dibalik. Kalau ibadah asalnya haram kecuali ada dalil, kalau muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ini hati-hati. Jangan sampai beribadah mahdhah tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi 3 syarat agar amal diterima. 1, Islam, iman. Itu 2. Itu. Mau amalnya sebanyak apapun, segede gunung, kalau tidak iman, tidak Islam, tidak diterima. Yang kedua, ikhlas karena Allah, terbebas dari riya, terbebas dari sum'ah, terbebas dari target-target dunia. Dan yang ketiga adalah mengikuti ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, ada beberapa kiat agar amal kita ini semakin diterima, semakin bagus. Ya, yang pertama adalah misalnya at-ta'aruf ala fawaid wa thamaratil amal as-shalih. Yang pertama, kita tahu faidah dan buah amal soleh kita. Misalnya kita tahu bahwa kalau kita melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni seluruh dosanya. Maka insya Allah itu akan semakin mendekatkan diri, meningkatkan kualitas, sehingga amal kita akan semakin dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-khasyah min su'il khatimah. Nah, ini diantaranya agar semakin dekat untuk dikabulkan adalah kita takut su'ul khatimah. Kita sholat, kita puasa, kita melaksanakan amal-amal yang lainnya dalam keadaan khawatir jangan-jangan ini adalah akhir, gitu ya, sehingga kita ketika di akhir menjadi husnul khatimah. Yang ketiga, al-hirs ala mukhalatatin nas as-sholihin. Ini hati-hati. Kita harus bersemangat atau berupaya untuk bersama-sama terus dengan orang-orang soleh. Kalau grup WA misalnya, cari atau pilih grup-grup yang di dalamnya orang-orang soleh. Yang di dalamnya banyak ngirim macam-macam, boleh kita tinggalkan atau kita silent. Itu perkumpulan-perkumpulan yang kira-kira memperbanyak madarat, menjauhkan diri kita dengan Allah, kita bisa tinggalkan atau minimal kita silent. Yang keempat, at-takhfif ala nafsi fil ibadah. Jadi dalam ibadah kita berusaha untuk meringankan diri, gitu ya. Coba ibadah itu jangan dirasa berat, tetapi justru ibadah itu menjadi sebuah kenikmatan. Apalagi sholat itu adalah hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita berhubungan nelpon dengan kekasih kita, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Pasti itu adalah sebuah keindahan
yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah al-hirsu ala huduri majalisil ilmi wa dzikri. Kita bersemangat atau berusaha untuk selalu hadir di majlis ilmu dan majlis zikir, gitu ya. Jadi hadirilah majlis ilmu, hadirilah majlis zikir. Insya Allah itu adalah di antara salah satu cara agar amal kita semakin dekat dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan amal-amal kita senantiasa amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.